Assalamualaikum, para pendengar setia yang berani menelusuri sisi gelap kota. Selamat datang di gelombang kami, tempat kisah nyata urban legend menunggu untuk diceritakan. Di balik jalanan sepi, gang-gang yang terlupakan, dan rumah-rumah tua yang ditinggalkan, ada cerita yang nyata, namun terdengar seperti mimpi buruk. Bersiaplah mendengar bisikan dari masa lalu, rahasia yang tak ingin terbuka, dan kengerian yang mungkin pernah menyapa tetangga di sebelah rumahmu. Inilah dunia di mana urban legend menjadi nyata, dan kalian akan menjadi saksi. Di sebuah desa di Jawa Timur, suasana politik desa yang biasanya tenang mendadak memanas. Semua bermula dari ambisi seorang lurah bernama Pak Wiryo. Ia sudah 2 periode menjabat sebagai kepala desa. Di masa awal kepemimpinannya, ia dikenal cukup disegani, tegas, pandai bicara, dan mampu mengatur warga. Namun seiring waktu, sifat aslinya mulai terlihat. Ia semakin rakus kekuasaan, haus pujian, dan tak segan menekan lawan-lawan politiknya dengan cara licik. Desa itu sebenarnya sederhana. Masyarakatnya hidup dari bertani, beternak, dan sebagian kecil berdagang. Mereka butuh pemimpin yang bijak, yang bisa menjadi panutan. Namun perlahan wibawa Pak Wiryo pudar. Warga mulai jengah dengan gaya kepemimpinannya yang arogan. Ia sering memaksakan keputusan tanpa musyawarah, membagi bantuan secara tidak adil, bahkan tak jarang memeras orang-orang kecil dengan dalih aturan desa. Ketika masa jabatannya mendekati akhir, kabar mulai beredar bahwa akan muncul pesaing baru dalam pemilihan lurah berikutnya. Orang itu bernama Pak Sarwo, seorang tokoh masyarakat yang sebelumnya lebih suka hidup sederhana. Ia dikenal jujur, rajin membantu tetangga, dan tak pernah menolak jika diminta menjadi penengah dalam perselisihan. Kehadirannya memberi harapan baru bagi warga. Banyak orang berbisik bahwa desa akan lebih tenang dan adil jika dipimpin olehnya. Kabar itu sampai ke telinga Pak Wiryo. Mulanya ia menanggapinya enteng. Wong Sarwo itu cuma petani biasa. Mana bisa melawan aku yang sudah pengalaman. Begitu pikirnya. Tapi semakin hari, desas-desus dukungan untuk Pak Sarwo semakin meluas. Bahkan beberapa perangkat desa diam-diam mulai merapat ke pihaknya. Hal itu membuat darah Pak Wiryo mendidih. Dalam hatinya tumbuh ketakutan bercampur iri. Ia tak rela kursi kekuasaan yang telah membuatnya dihormati, bahkan ditakuti berpindah ke tangan orang lain. Baginya, kekuasaan adalah segalanya. Sumber, kehormatan, sumber uang, dan sumber kendali. Kehilangan jabatan berarti kehilangan segalanya. Malam-malam Pak Wiryo sering gelisah. Tidurnya tidak nyenyak, pikirannya dipenuhi bayangan tentang orang-orang yang bersorak mendukung lawannya. Dalam mimpinya, ia bahkan pernah melihat Pak Sarwo duduk di kursi lurah dengan senyum puas. Sementara dirinya terpinggirkan, tak lagi dihormati. Ia terbangun dengan keringat dingin, dada berdebar seolah mimpi itu adalah pertanda buruk. Ketakutan itu berubah menjadi obsesi. Aku harus bertahan. Apapun caranya, gumamnya suatu malam. Mulanya ia mencoba cara biasa, menyuap beberapa warga, dengan janji bantuan, mengundang tokoh agama untuk mendukungnya, bahkan menebar fitnah halus tentang Pak Sarwo. Namun, semua itu tak banyak berpengaruh. Nama Pak Sarwo justru makin harum. Dianggap sebagai calon lurah yang tulus dan dekat dengan rakyat. Kemarahan Pak Wiryo memuncak. Ia mulai berpikir mencari jalan yang tak lazim. Di Jawa masih banyak orang percaya bahwa kekuatan gaib bisa menjadi penentu. Santet, guna-guna, atau ilmu hitam kerap disebut-sebut sebagai senjata rahasia bagi mereka yang ingin menyingkirkan lawan. Dan Pak Wiryo, yang sudah kehilangan akal sehat, mulai melirik jalan itu. Suatu sore, ia duduk termenung di pendopo rumahnya. Angin bertiup pelan, membawa aroma anyir dari kandang ayam di belakang. Pandangannya kosong, wajahnya keras penuh beban. Istrinya Bu Lastri mencoba menenangkan. Pak, sudahlah. Kalau memang rejeki, jenengan pasti terpilih lagi. Kalau kalah pun, kita masih punya sawah dan rumah. Hidup ini bukan soal jabatan saja. Tapi Pak Wiryo mendengus. Kowe orang ngerti Lastri, aku iki lurah.
Wong nurut karo aku. Yen aku kalah kabeh bakal nginjak-injak aku. Aku ora iso ngidinke. Suaranya meninggi, penuh emosi. Bulastri hanya terdiam. Ia tahu betul watak suaminya. Sekali ia menginginkan sesuatu, tak ada yang bisa membendung. Malam itu, ketika istrinya terlelap, Pak Wiryo diam-diam keluar rumah. Ia berjalan melewati pematang sawah, menuju sebuah dusun kecil di tepi hutan. Konon di sanalah tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Kromo, yang terkenal sakti namun ditakuti. Orang-orang menyebutnya bisa mengirim penyakit hanya dengan sejumput tanah kuburan dan sehelai rambut korban. Banyak cerita tentang orang yang mati mendadak setelah berselisih dengan orang yang meminta bantuan Mbah Kromo. Langkah Pak Wiryo mantap, meski dalam hatinya ada rasa was-was. Tapi ambisi telah menutup akal sehatnya. Ia yakin hanya kekuatan gelap yang bisa menyingkirkan lawannya. Ia tidak peduli apapun risikonya, yang penting kursi lurah tetap dalam genggamannya. Sesampainya di depan rumah Mbah Kromo, bulu kuduknya meremang. Rumah itu tua, berdinding bambu yang lapuk, dengan halaman dipenuhi pohon-pohon besar. Suara jangkrik mendominasi malam, dan sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Pak Wiryo menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara berat, serak namun tegas. Aku sudah menunggu. Pak Wiryo tertegun. Bagaimana mungkin Mbah Kromo tahu kedatangannya? Hatinya semakin berdebar. Namun ia tahu, jalan yang dipilihnya tak bisa ditarik kembali. Ia pun melangkah masuk dengan satu niat yang sudah bulat, menyingkirkan saingannya dengan cara apapun, meski harus menggadaikan jiwanya sendiri. Dan di sanalah awal dari sebuah kisah kelam dimulai. Perang santet yang kelak tak hanya merenggut nyawa lawan tapi juga menyeret seluruh desa dalam kengerian. Pak Wiryo berdiri di depan pintu rumah bambu itu. Nafasnya sedikit terengah, bukan karena lelah berjalan, melainkan karena jantungnya berdetak terlalu cepat. Ia menatap pintu tua yang catnya sudah mengelupas, dengan ukiran sederhana yang sudah dimakan waktu. Ketika suara serak itu berkata, "Aku sudah menunggu." Bulu kuduknya semakin berdiri. Perlahan pintu terbuka, menampakkan sosok lelaki tua dengan tubuh kurus, kulit keriput, dan rambut putih kusut yang dibiarkan terurai. Matanya cekung, namun sorotnya tajam, seperti mampu menembus isi hati siapapun yang menatap. Dialah Mbah Kromo, dukun yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita orang. "Masuklah, Lurah," ucapnya datar, seolah sudah tahu siapa yang datang tanpa perlu diperkenalkan. Pak Wiryo tercekat, namun segera menunduk hormat. "Nuwun sewu, Mbi, kulo nyuwun tulung," suaranya bergetar. Separuh karena gugup, separuh lagi karena ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Mbah Kromo berjalan perlahan ke dalam rumah. Tongkat kayu hitam di tangannya mengetuk lantai bambu. Tanpa menoleh, dia berkata, "Widi, aku tahu maksudmu. Kau ingin singkirkan pesaingmu, Sarwo." Pak Wiryo terkejut. Belum sempat ia bercerita, dukun itu sudah membongkar isi hatinya. Tapi ia mencoba tenang, lalu menjawab lirih, "Inggih, Mbah. Kulo mboten purun yen Sarwo ngrebut kursi lurah. Kulo wisuwe ngasta jabatan iki. Yen kulo kalah, derajat kula ilang. Sedaya wong bakal ngremehno kula." Mbah Kromo duduk di tikar usang, memejamkan mata sebentar, lalu membuka matanya perlahan. "Kekuasaan itu manis, Lurah, tapi harganya pahit. Kau siap membayar harga itu?" Pertanyaan itu menusuk hati Pak Wiryo. Ia tahu akan ada konsekuensi, namun pikirannya sudah tertutup oleh ambisi. "Kulo siap, Mbah, menopo kemawon sing dipun jaluk, kulo gelem." Dukun tua itu mengangguk pelan. Ia meraih sebuah wadah tanah, lihat di sudut ruangan, lalu membuka tutupnya. Aroma anyir bercampur bau kemenyan menyeruak membuat dada Pak Wiryo sesak. Di dalam wadah itu terlihat beberapa benda aneh. Potongan kain kafan, tulang kecil, bahkan rambut manusia yang sudah mengeras. "Untuk menjatuhkan Sarwo, aku butuh sesuatu darimu," kata Mbah Kromo dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Kau
harus menyerahkan pangruating awakmu, bagian dari tubuhmu sebagai tanda ikatan. Bisa kuku, rambut, atau darah. Pak Wiryo terdiam. Ia menelan ludah, lalu mengangguk mantap. Sampun mbah, kulo saget. Dengan tangan gemetar, ia meraih pisau kecil yang diberikan Mbah Kromo dan menggoreskan jarinya. Tetesan darah jatuh ke dalam wadah tanah liat itu, bercampur dengan benda-benda mistis di dalamnya. Mbah Kromo menutup wadah itu sambil komat kamit membaca mantra. Suaranya rendah, tak jelas, seperti bahasa kuno yang asing di telinga. Lalu ia mengeluarkan sehelai kain hitam panjang yang penuh dengan tulisan aksara Jawa kuno, kemudian mengikatkan kain itu di pergelangan tangan Pak Wiryo. Mulai malam ini, kau sudah terikat. Apa yang kau minta akan terjadi. Tapi ingat, setiap permintaan ada balasannya. Tidak ada santet tanpa tumbal. Kau harus siap kehilangan sesuatu yang berharga, ucap Mbah Kromo dengan mata menatap tajam. Pak Wiryo merasakan dadanya berdegup keras. Namun pikirannya tetap sama. Kursi lurah harus ia pertahankan, apapun taruhannya. Kulo sampun siap, mbah. Sing penting sarwo ora iso ngalahno aku. Mbah Kromo kemudian mengambil boneka kecil dari jerami, lalu membungkusnya dengan kain kafan. Di dada boneka itu ia tuliskan nama, Sarwo. Lalu ia menancapkan jarum-jarum panjang ke tubuh boneka itu sambil terus membaca mantra. Suara yang keluar terdengar seperti bisikan 1000 orang dari balik kegelapan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang meski pintu dan jendela tertutup rapat. Api dari pelita kecil di sudut ruangan bergetar, nyaris padam. Suara lolongan anjing terdengar, bersahutan dari kejauhan, membuat malam itu semakin mencekam. Pak Wiryo berusaha menahan rasa takut. Ia menggenggam lututnya erat. Matanya terus menatap boneka itu. Dalam hatinya, ia membayangkan Pak Sarwo yang sedang terbaring kesakitan. Ada rasa puas yang perlahan merayap di hatinya. Setelah ritual itu selesai, Mbah Kromo berkata lirih, "Besok pagi, Sarwo akan mulai merasakan akibatnya. Badannya akan panas dingin, kulitnya gatal seperti ditusuk jarum. Dan tidak ada tabib atau dokter yang bisa menyembuhkan. Itu baru permulaan. Kalau kau ingin dia benar-benar hancur, kau harus datang lagi, membawa sesajen dan tumbal." Pak Wiryo mengangguk cepat. "Inggih mbah, sedaya kulo turuti." Dukun tua itu tersenyum samar, senyum yang lebih menyerupai seringai. "Ingat lurah, semakin besar ambisimu, semakin besar pula bayangan kelam yang akan mengikutimu. Kau sudah membuka pintu yang tidak akan pernah bisa kau tutup kembali." Pak Wiryo tidak memedulikan peringatan itu. Dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menjatuhkan lawannya, memenangkan pemilihan dan tetap menjadi penguasa. Malam itu ia pulang dengan hati penuh keyakinan, meski di belakang punggungnya Mbah Kromo masih terus menggumamkan mantra yang entah ditujukan untuk siapa. Langkahnya di jalan setapak terasa ringan, tapi hawa dingin yang menusuk tulang seolah mengikuti. Entah mengapa sesekali ia merasa ada bayangan yang berjalan di belakangnya. Ia menoleh, namun hanya mendapati gelap dan suara jangkrik. Ia mencoba mengabaikan, menganggap itu sekadar ilusi. Ia tidak tahu, malam itu sebenarnya bukan hanya dirinya yang pulang. Ada sesuatu yang ikut menempel, sesuatu yang kelak akan menagih balas. Karena perjanjian dengan dunia gaib tidak pernah datang tanpa harga. Pagi itu, suasana rumah Pak Sarwo terasa berbeda. Istrinya, Bu Minah, terbangun lebih dulu karena mendengar suara suaminya mengerang di kamar. Ia mendapati tubuh Pak Sarwo berkeringat deras meskipun udara masih dingin. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, dan kedua tangannya gemetar tak terkendali. "Pak, nopo jenengan?" tanya Bu Minah cemas menyentuh kening suaminya. "Panas, terlalu panas, seakan tubuhnya terbakar dari dalam. Aku, rasanya awakku kayak ditusuk-tusuk, kabeh perih," bisik Pak Sarwo lirih. Matanya sayu seperti menahan sakit yang luar biasa. Bu Minah panik. Ia segera memanggil anaknya yang paling tua untuk mencari tabib desa. Tak lama kemudian,
datanglah seorang tabib bernama Pak Darmo. Ia mencoba meraba nadi, memeriksa tubuh, lalu menggelengkan kepala dengan raut bingung. Anehnya, panasnya tinggi sekali, tapi tubuh beliau malah dingin. Ini bukan sakit biasa, gumam Pak Darmo. Malam pertama sejak sakit itu, keadaan menjadi semakin aneh. Saat seluruh keluarga terlelap, Buminah mendengar suara seperti orang menangis di dapur. Suara itu lirih, panjang, seperti tangisan seorang perempuan. Dengan hati-hati ia melangkah ke dapur, tapi begitu sampai, tidak ada siapapun di sana. Hanya suara kayu berderit dan angin yang masuk dari celah dinding bambu. Namun, begitu ia kembali ke kamar, ia mendapati suaminya merintih. Kulit tangannya penuh bintik merah, seperti bekas jarum. "Minah, Ana sing ganggu aku. Ana sing ora seneng karo aku," ujar Pak Sarwo dengan mata melotot ketakutan. Keesokan harinya, kabar tentang sakitnya Pak Sarwo cepat menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan menjenguk, sebagian membawa doa dan ramuan tradisional. Namun setiap ramuan yang diminum justru membuat tubuhnya semakin gelisah. Seakan-akan ada sesuatu dalam dirinya yang menolak pengobatan. Di antara para tetangga, mulai terdengar bisikan-bisikan. "Kayane iki dudu lara biasa, iki mesti ono sing kirim santet. Wong-wong wis ngerti Sarwo bakal maju dadi calon lurah. Mungkin iki gara-gara iku." Bisikan itu semakin hari semakin keras, meski tidak ada yang berani menyebut nama terang-terangan. Tapi di hati beberapa warga tuduhan sudah mengarah. Siapa lagi kalau bukan Pak Wiryo, lurah yang sekarang menjabat. Sementara itu, di rumah Pak Sarwo kejadian aneh terus terjadi. Malam-malam terdengar suara ketukan di jendela, padahal tak ada orang di luar. Lampu minyak tiba-tiba padam sendiri, meninggalkan kegelapan pekat. Kadang-kadang Buminah melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, namun lenyap ketika ia mencoba menatap lebih lama. Yang paling menakutkan adalah ketika tubuh Pak Sarwo tiba-tiba melayang-layang seperti kejang hebat. Ia menjerit, matanya melotot, lidahnya menjulur, seakan ada sesuatu yang mencekik lehernya. Anak-anak mereka menangis ketakutan, sementara Buminah hanya bisa memeluk mereka sambil membaca doa-doa yang ia hafal. Pernah suatu malam, seorang tetangga yang kebetulan lewat di depan rumah melihat sesuatu yang ganjil. Dari celah jendela, ia melihat sosok Pak Sarwo duduk di ranjang dengan wajah kosong, menatap lurus ke dinding. Di belakangnya, berdiri bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. Tetangga itu lari terbirit-birit, tidak berani menoleh lagi. Keesokan harinya, cerita itu menyebar cepat. Warga makin yakin bahwa sakitnya Pak Sarwo ada hubungannya dengan ilmu hitam. Sebagian mulai berbisik agar keluarga Sarwo mencari dukun balian, orang pintar yang bisa melawan santet. Namun, Buminah semula ragu. Ia masih berharap suaminya bisa sembuh dengan doa dan pengobatan biasa. Ia tidak ingin terjebak dalam permainan ilmu hitam. Tapi ketika malam ketiga tiba, harapan itu nyaris runtuh. Malam itu, tubuh Pak Sarwo semakin parah. Kulitnya memucat seperti mayat, namun dadanya naik turun seakan berjuang keras melawan sesuatu. Dari mulutnya keluar busa putih bercampur darah. Suaranya parau, penuh penderitaan. "Minah, tolong aku. Rasane ana jarum-jarum nancep neng dodo, Bu." Minah menangis histeris, memanggil anak-anaknya untuk membantu menahan tubuh ayah mereka yang kejang. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari loteng rumah. Gedebuk, seolah ada benda berat jatuh. Saat anak laki-lakinya naik untuk memeriksa, ia hanya menemukan tanah kuburan yang berserakan, masih lembab, berbau anyir. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Warga yang ikut menolong mulai percaya bahwa ini bukan lagi urusan dunia nyata. "Iki pancen santet. Ora ono sing iso nambani kecuali wong sing ngerti ilmu gaib," kata salah seorang tetua desa dengan wajah serius. Kabar tentang kondisi Pak Sarwo akhirnya sampai juga ke telinga Pak Wiryo. Bukannya iba, ia justru tersenyum puas ketika mendengar lawannya terbaring lemah. "Wis tak kandani ora ono sing iso ngalahno aku," gumamnya dalam hati.
Namun, ia tidak menyadari bahwa apa yang ia lakukan baru permulaan. Ia mengira santet itu hanya akan mengenai Sarwo seorang. Ia tidak tahu bahwa benang-benang hitam yang sudah dilepaskan tak hanya mengincar satu orang, tapi bisa merambat, mencari celah, bahkan menuntut korban yang tak bersalah. Di rumahnya yang sunyi, Pak Sarwo terus berjuang antara hidup dan mati. Buminah mulai menyerah. Ia duduk di samping suaminya, menggenggam tangan yang dingin dan bergetar. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi kain selimut. "Pak, yen pancen iki kiriman wong jahat, aku ora bakal meneng wae. Aku bakal golek wong sing iso nglawan balik. Aku ora gelem ndeleng jenengan sirna kaya ngene iki." Kata-kata itu terucap dengan tekad, meski di dalam hatinya masih ada rasa takut. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membuka babak baru. Sebuah perang santet yang bukan hanya tentang perebutan kursi lurah, tapi juga tentang siapa yang sanggup bertahan hidup di tengah kegelapan ilmu hitam. Dan malam itu, ketika ayam jantan berkokok sebelum waktunya, tanda-tanda petaka baru saja dimulai. Kabar tentang sakitnya Pak Sarwo membuat hampir seluruh warga desa cemas. Mereka tahu ini bukan penyakit biasa. Tubuhnya penuh luka misterius, seakan ditusuk-tusuk jarum, dan panas tubuhnya tak bisa diturunkan oleh ramuan apapun. Banyak tetangga yang semula bersikap netral kini mulai tergerak. Mereka tidak hanya prihatin tetapi juga marah. "Wis jelas iki santet," kata seorang warga tua pada malam pertemuan kecil di surau. "Sing iso kirim santet cuma wong sing wedi kalah," sahut yang lain. Meskipun tak ada nama disebut secara terang, arah tudingan sudah jelas. Semua orang tahu hanya satu orang yang paling mungkin melakukannya, Pak Wiryo, lurah yang kini mulai kehilangan dukungan. Di tengah keresahan itu, Buminah tak lagi kuat melihat penderitaan suaminya. Ia ingat pesan seorang tetua desa, kalau ingin melawan ilmu hitam, harus dicari orang yang lebih sakti. Maka pada malam keempat ia memberanikan diri mendatangi seorang kerabat jauh di desa tetangga. Namanya Ki Jatmiko, seorang dukun muda yang terkenal sebagai penyembuh dan penolak santet. Ki Jatmiko awalnya enggan terlibat. Ia tahu betul, melawan santet bukan perkara ringan. Apalagi jika yang mengirimkan adalah Mbah Kromo, dukun tua yang namanya sudah termasyhur karena kekejamannya. Namun, ketika melihat kondisi Pak Sarwo yang sekarat, ia tak tega menolak. "Kalau aku tidak bantu, dia bisa mati. Tapi ingat Minah, ini bukan hanya urusan penyembuhan, ini akan jadi perang panjang. Apa kau siap menanggung akibatnya?" tanya Ki Jatmiko serius. Bu Minah, dengan mata sembab, mengangguk tanpa ragu. "Aku siap, Ki. Aku ora gelem deleng bojoku mati pelan-pelan kayak ngene." Ki Jatmiko kemudian memulai ritual sederhana. Ia menyalakan dupa, membaca doa-doa kuno, dan memercikkan air yang telah didoakan ke tubuh Pak Sarwo. Perlahan, rintihan Sarwo mereda. Tubuhnya yang tadinya kejang mulai tenang, meski matanya masih sayu. Tapi di wajahnya muncul sedikit warna, pertanda kehidupan belum sepenuhnya pergi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang keluar dari tubuhnya. Saat Ki Jatmiko menempelkan sebatang jarum bambu ke perut Sarwo, tiba-tiba ia muntah darah bercampur dengan potongan kecil kawat berkarat. Semua orang yang menyaksikan terperanjat, sebagian berteriak ketakutan. "Iki bukti yen pancen ana sing nyantet," ujar Ki Jatmiko dengan wajah tegang. "Tapi tenang, iki dudu akhir. Aku bakal ngirim balik supaya sing ngirim ngerti akibat tumindake." Sejak malam itu suasana berubah. Jika sebelumnya hanya pihak Sarwo yang tersiksa, kini gangguan mulai merambah ke rumah Pak Wiryo. Pada malam pertama setelah ritual penolakan itu, Pak Wiryo mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya duduk di kursi lurah, namun tiba-tiba kursi itu berubah menjadi singgasana api. Dari balik kobaran api muncul sosok tinggi hitam dengan mata merah menyala, meraih lehernya dan berbisik, "Jatahmu wis cedak." Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napasnya tersengal. Tapi yang lebih mengerikan, di tangannya ada
Bekas luka lebam berbentuk cakar, seolah mimpi itu nyata. Hari-hari berikutnya, rumah Pak Wiryo semakin sering diganggu. Pada siang hari, ayam peliharaannya mati mendadak satu persatu. Malam harinya, suara tangisan bayi terdengar dari halaman belakang. Padahal tak ada siapapun di sana. Istrinya Bu Lastri mulai ketakutan. Ia memohon pada suaminya untuk menghentikan semua ini. "Pak, wis cukup. Kowe nyelakani wong nganti koyo ngono. Saiki malah balene mlebu neng omah kita. Aku wedi pa. Aku wedi anak-anak sing kena imbas." Namun Pak Wiryo keras kepala. Aku ora bakal kalah. Iki mung gangguan cilik. Mbah Kromo bakal ngerti carane ngatasi. Ia pun kembali menemui Mbah Kromo menceritakan apa yang terjadi. Dukun tua itu hanya tersenyum tipis. "Aku wis ngerti. Sainganmu ora meneng wae. Dheweken duwe pelindung. Iki wis dadi perang lurah. Ora ana jalan bali." Mbah Kromo lalu menyiapkan ritual balasan yang lebih ganas. Kali ini, ia meminta tumbal berupa hewan hidup, ayam cemani yang harus dipotong di tengah malam. Darahnya diteteskan ke boneka jerami dengan nama Sarwo tertulis di atasnya. Pak Wiryo menuruti dengan tangan gemetar. Ritual itu membuat udara desa semakin berat. Warga merasakan hawa aneh. Angin panas berembus dari arah barat. Bau kemenyan bercampur anyir darah sering tercium tanpa sebab. Pohon-pohon besar di pinggir desa seperti mengeluarkan suara rintihan. Orang-orang mulai takut keluar rumah setelah maghrib. Di pihak Sarwo, gangguan memang belum sepenuhnya hilang. Namun berkat Ki Jatmiko, ia mulai bisa bernafas lebih lega. Luka-luka di tubuhnya perlahan mengering, meski masih ada bekas hitam yang tak kunjung hilang. Tapi balasannya, rumah mereka kini juga sering dihantui bayangan. Beberapa malam, anak-anaknya berteriak melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di pojok kamar. Ki Jatmiko menjelaskan, "Iki tandane, Mbah Kromo wis ngecul ke pasukan gaib luwih akeh. Ora mung nyerang awakmu, Sarwo, tapi kabeh kulawargamu." Mendengar itu, Buminah gemetar. Ia sadar ini sudah melewati batas, tapi ia juga tahu tidak ada jalan kembali. Sekali pintu santet terbuka, maka balas-membalas adalah satu-satunya jalan sampai salah satu pihak hancur. Sementara itu, Pak Wiryo meski tetap berusaha tenang, batinnya sebenarnya mulai goyah. Ia sering merasa ada yang mengawasinya. Saat berjalan di halaman, ia melihat bayangan hitam mengikuti langkahnya. Saat makan, nasi yang ia suap kadang berubah menjadi ulat di mulutnya. Malam-malam ia mendengar bisikan di telinga. "Ambisimu bakal dadi kuburanmu." Tapi alih-alih mundur, ia justru semakin marah. Ia bersumpah akan menghancurkan Sarwo sampai mati. Ia tak peduli jika harus mengorbankan apapun. Dan sumpah itulah yang membuat jalannya semakin dalam ke jurang kegelapan. Perang santet kini resmi dimulai. Dua kekuatan gaib berhadap-hadapan, saling lempar penyakit, saling kirim kutukan, dan desa yang semula tentram, pelan-pelan berubah menjadi medan perang, tak kasat mata, di mana setiap warga bisa saja menjadi korban berikutnya. Malam-malam di desa itu tidak pernah lagi sama. Jika dulu selepas maghrib warga masih duduk-duduk di teras, bercengkerama sambil menikmati teh panas, kini suasana berubah muram. Jalanan sunyi lebih cepat dari biasanya. Rumah-rumah terkunci rapat, dan suara gamelan yang biasanya terdengar dari radio tua di pos ronda berganti dengan keheningan yang menyesakkan dada. Sejak Pak Wiryo mulai rajin mendatangi Mbah Kromo dan Pak Sarwo mendapat perlindungan Ki Jatmiko, pertarungan dua dunia benar-benar pecah. Hawa angker menyelimuti desa, seolah-olah udara dipenuhi dendam yang tak terlihat. Gangguan pertama menimpa keluarga Pak Sarwo. Suatu malam, anak bungsunya, Siti, tiba-tiba menjerit histeris. Saat Buminah masuk ke kamar, ia melihat tubuh anak itu melayang sebentar di atas ranjang, lalu terjatuh keras. Ketika diperiksa, di punggungnya muncul bekas lebam panjang seperti dicambuk benda tak kasat mata.
Ki Jatmiko segera dipanggil. Dengan doa dan mantranya, ia berhasil menenangkan Siti. Namun ia menggeleng serius. Iki tandane serangan wis tambah kuat. Deweke ora mung nyerang awakmu, Sarwo, tapi uga anakmu. Iki wis perang beneran. Di pihak lain, rumah Pak Wiryo juga tak kalah mencekam. Suatu malam, Bu Lastri mendengar suara orang tertawa lirih di dapur. Saat ia ke sana, ia mendapati panci yang baru saja ia taruh rapi, penuh dengan belatung hidup. Bau busuk menyengat menusuk hidung, ia menjerit, jatuh pingsan di tempat. Pak Wiryo marah, lalu kembali mendatangi Mbah Kromo. Kali ini, ritual yang dilakukan lebih mengerikan. Seekor kambing hitam disembelih, darahnya ditampung, lalu dipercikkan ke tanah kuburan yang diambil diam-diam. Boneka jerami dengan nama Sarwo kembali ditusuki jarum, kali ini lebih banyak. Mantra yang dibacakan Mbah Kromo membuat angin malam berputar kencang. Seolah seluruh alam ikut menyaksikan perang kegelapan itu. Setelah ritual, imbasnya segera terasa. Rumah Pak Sarwo diguncang suara gaduh aneh. Genteng jatuh sendiri, pintu berderit keras tanpa disentuh. Dan di halaman tampak api kecil menyala lalu padam dengan sendirinya. Warga yang lewat pun ketakutan. Mereka mendengar suara tangisan perempuan dari rumah itu, padahal tak ada siapapun selain keluarga Sarwo. Namun, balasan dari Ki Jatmiko tidak kalah dahsyat. Ia mengadakan ritual di tengah malam, di bawah pohon, beringin tua yang dianggap keramat. Dengan air kembang 7 rupa, doa, dan bacaan mantranya, ia mengirimkan kembali semua serangan yang datang. Malam itu, rumah Pak Wiryo terasa panas luar biasa. Tiba-tiba, kaca jendela pecah tanpa sebab, ayam-ayam berkokok bersahutan, dan pohon mangga di halaman mendadak layu keesokan harinya. Sejak saat itu, warga desa mulai merasakan sendiri dampak perang santet itu. Hewan ternak mati satu persatu tanpa sebab jelas. Ikan-ikan di kolam mengambang di permukaan, bahkan padi yang hampir panen tiba-tiba menguning dan busuk. Orang-orang mulai percaya, bukan hanya keluarga Sarwo dan Wiryo yang menjadi sasaran, tapi seluruh desa ikut terseret ke dalam kutukan. Cerita-cerita aneh pun bermunculan. Ada seorang pemuda yang pulang dari sawah sore hari, melihat sosok pocong melompat-lompat di pematang. Seorang ibu muda yang menimba air di sumur malam-malam mendapati bayangan wajah lain di permukaan air, tersenyum menyeramkan. Anak-anak kecil sering terbangun sambil menangis, mengaku melihat kakek tua bermata merah duduk di pojok kamar. Warga yang ketakutan mulai saling menyalahkan. Ada yang mengutuk Pak Wiryo karena serakah akan kekuasaan. Ada pula yang menyalahkan Bu Minah karena dianggap sengaja memancing perang dengan mencari bantuan dukun. Desa yang tadinya rukun mendadak retak, orang-orang tidak lagi percaya satu sama lain. Puncak kengerian terjadi pada malam Jumat Kliwon. Angin kencang bertiup sepanjang malam, membawa aroma anyir darah. Tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari arah rumah Pak Wiryo. Warga yang memberanikan diri melihat mendapati anehnya. Pohon pisang di halaman rumah lurah itu terbelah 2. Batangnya menghitam seperti disambar petir. Di dalam rumah, Pak Wiryo duduk pucat dengan mata melotot. Di sekelilingnya berserakan piring-piring pecah, sementara Bu Lastri menangis ketakutan. "Aku weruh bayangan ireng, Lastri. Deweke meksa mlebu neng oma iki," katanya terbata. Tak jauh berbeda di rumah Sarwo malam itu, tubuhnya kembali panas. Namun kali ini bukan hanya rasa sakit, melainkan juga suara-suara asing di kepalanya. Ia mendengar bisikan yang memintanya menyerah. Bahkan ada suara yang menawarkan kekuasaan, asalkan ia mau memberikan sesuatu. Ki Jatmiko berusaha keras melawan serangan itu. Ia duduk bersila di depan rumah, menyalakan dupa, dan melantunkan doa-doa. Tiba-tiba dari atap terdengar suara langkah-langkah berat, seperti ada yang berjalan mondar-mandir. Namun saat beberapa orang naik untuk memeriksa, mereka hanya mendapati tanah kuburan segenggam, basah, bercampur dengan rambut manusia. Sejak malam itu perang santet tidak lagi tersembunyi. Warga tahu 2 kubu benar-benar saling serang dengan ilmu hitam.
Ketakutan melanda. Orang-orang enggan keluar rumah selepas Isya, anak-anak dilarang bermain jauh, dan pos ronda selalu kosong. Desa yang dulu ramai jadi sunyi mencekam. Tapi yang paling mengerikan adalah korban-korban baru mulai berjatuhan. Tidak semua dari keluarga Sarwo atau Wiryo, melainkan warga biasa. Ada yang mendadak sakit keras dan meninggal dalam hitungan hari. Ada pula yang mendapati tubuhnya penuh luka, seperti digaruk makhluk tak kasat mata. Perang santet itu telah berubah menjadi kutukan yang tak bisa dihentikan. Dua orang yang bertikai demi kekuasaan telah menyeret seluruh desa ke dalam kegelapan. Dan semakin lama semakin jelas, tidak ada yang benar-benar akan menang dalam perang ini. Yang ada hanyalah kehancuran bagi semua. Seiring waktu, perang santet antara Pak Wiryo dan Pak Sarwo tidak lagi terbatas pada lingkaran keluarga mereka. Energi hitam yang mereka lepaskan seolah-olah sudah tak terkendali, menjalar liar, mencari mangsa tanpa peduli siapa. Desa yang dulunya tenang dan penuh dengan suara jangkrik malam kini berubah jadi tempat yang selalu mencekam. Korban pertama di luar lingkaran mereka adalah seorang kulitani bernama Pak Jari. Ia dikenal sederhana, pekerja keras, dan tidak pernah ikut campur urusan politik desa. Suatu pagi, ia ditemukan tergolek di tengah sawah. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan di lidahnya menjulur keluar paku berkarat sepanjang 2 jari. Warga geger. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana mungkin benda itu bisa muncul dari mulutnya. Sejak itu, orang-orang mulai yakin bahwa perang santet benar-benar sudah merembet kemana-mana. Tak lama kemudian, giliran keluarga Burini yang terkena musibah. Anak laki-lakinya yang baru berusia 6 tahun tiba-tiba sakit tanpa sebab. Tubuhnya kurus mengering hanya dalam hitungan hari. Kulitnya pucat keabu-abuan. Dan ia sering mengigau tengah malam sambil menyebut nama-nama orang yang tidak dikenal. Malam sebelum meninggal, ia berteriak-teriak ketakutan, mengaku melihat bayangan hitam duduk di pojok kamarnya. Ketika napas terakhirnya berhenti, jendela kamar terbuka sendiri, dan suara tangisan lirih terdengar sampai ke rumah tetangga. Warga semakin resah. Mereka tidak tahu lagi harus berlindung kemana. Sebagian mendatangi kiai di desa sebelah, sebagian lagi meminta perlindungan dukun-dukun kecil yang mereka kenal. Namun hasilnya nihil. Justru, semakin banyak yang jatuh sakit atau meninggal mendadak. Suasana desa pun retak. Orang-orang mulai saling tuduh. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Wiryo terlalu tamak hingga melibatkan setan dalam urusan politik. Ada juga yang menyalahkan Sarwo karena dianggap tidak tahu diri menantang lurah. Bisik-bisik itu membuat permusuhan kecil muncul antar warga. Persaudaraan yang dulu erat berubah jadi kecurigaan. Malam-malam di desa semakin menyeramkan. Banyak yang mengaku mendengar suara tangisan bayi di kuburan. Padahal tidak ada yang meninggal bayi di desa itu. Ada pula cerita tentang pocong yang melompat-lompat di jalanan sepi, menatap siapa saja yang berani lewat dengan mata merah menyala. Suatu ketika, seorang remaja desa bernama Budi pingsan setelah melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di sumur tua. Tubuhnya berlumur darah, dengan suara serak memanggil-manggil namanya. Semakin lama, korban semakin bertambah. Tidak hanya sakit atau pingsan, tetapi juga meninggal secara mengenaskan. Seekor kerbau milik Pak Sastro ditemukan mati dengan tubuh penuh luka bakar, padahal tidak ada api di kandangnya. Seorang ibu hamil keguguran tiba-tiba, darahnya mengalir deras di lantai rumah tanpa ada sebab medis. Bahkan beberapa anak kecil ditemukan pingsan di halaman rumah masing-masing, seolah-olah mereka dipaksa keluar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ki Jatmiko sendiri mulai kewalahan. Ia sadar energi yang dilepaskan tidak lagi hanya antara dirinya dan Mbah Kromo, melainkan sudah menjadi perang gaib besar yang menyeret arwah-arwah gentayangan. Iki wis ora adu antarane wong urip Sarwo. Iki perang antarane jagat urip karo jagat lelembut. Sing dadi korban wong ora salah, katanya dengan wajah muram. Sementara itu Mbah Kromo juga tidak kalah gundah. Meski ia dikenal kejam dan sakti,
Ia mulai menyadari bahwa santet yang ia lepas telah menjadi bumerang. Arwah-arwah yang dipanggil tak semuanya bisa dikendalikan. Beberapa di antaranya berkeliaran bebas, haus darah, dan mencari mangsa tanpa aturan. Namun Mbah Kromo tidak berani menghentikan ritual, karena ia terikat janji dengan Pak Wiryo. Jika ia berhenti, kekuatan bisa berbalik menghantam dirinya sendiri. Ketakutan warga akhirnya memuncak. Banyak yang memutuskan meninggalkan desa untuk sementara, mengungsi ke rumah kerabat di kota atau desa lain. Malam-malam desa menjadi semakin kosong. Lampu-lampu minyak yang biasa menyala di teras kini padam, digantikan kegelapan pekat. Angin malam membawa bau busuk seperti bangkai, membuat siapapun yang masih tinggal merasa dicekam. Namun, ada juga sebagian warga yang nekat bertahan. Mereka percaya bahwa jika mereka rajin sholat, membaca doa, dan memperbanyak wirid, maka gangguan itu tidak akan mendekat. Sayangnya, keyakinan itu pun goyah ketika Pak Kyai Karim, seorang ulama yang dihormati, mendadak jatuh sakit keras. Tubuhnya penuh lebam, dan ia tidak bisa lagi bicara kecuali menggumam pelan seolah sedang berdoa. Hanya dalam 3 hari, beliau wafat. Kematian Kiai membuat desa semakin kehilangan pegangan. Setiap kali ada korban baru, Pak Sarwo dan keluarganya menahan tangis. Ia merasa semua ini terjadi karena dirinya yang menantang lurah. Sementara itu, di pihak lain, Pak Wiryo justru semakin bingung. Bukannya saingannya tumbang, tapi seluruh desa ikut hancur. Ia mulai sering melamun, wajahnya pucat, matanya cekung. Bahkan Bu Lastri pun mengaku sering melihat suaminya berbicara sendiri di depan cermin, seakan sedang berdialog dengan sosok tak kasat mata. Malam Jumat berikutnya tragedi besar terjadi. 3 orang warga ditemukan meninggal hampir bersamaan. Seorang ibu muda tergantung di dapurnya tanpa alasan. Seorang bapak paruh baya terbakar hidup-hidup di ladang padahal tidak ada api. Dan seorang anak kecil mati tenggelam di sumur padahal ia tidak pernah mendekatinya. Kematian beruntun ini membuat seluruh desa gemetar ketakutan. Iki wis kualat kabeh, gumam seorang sesepuh desa dengan mata berlinang. Perang iki ora bakal ana sing menang, seng menang mung setan. Namun meski sudah begitu banyak korban, baik Wiryo maupun Sarwo sama-sama belum mau menyerah. Keduanya merasa kalau berhenti sekarang, maka pihak lawan yang akan menang dan keluarganya akan semakin celaka. Maka jalan yang ditempuh justru semakin jauh. Ritual lebih berat, tumbal lebih besar, dan ilmu hitam yang lebih berbahaya. Desa itu kini bukan lagi tempat tinggal yang aman. Ia berubah menjadi medan perang gaib, tempat arwah gentayangan berkeliaran, dan manusia tak berdosa berjatuhan satu persatu. Tidak ada yang tahu kapan perang itu akan berakhir. Tapi satu hal pasti, semakin lama dibiarkan, semakin banyak korban tak bersalah yang akan ikut terkubur bersama dendam 2 orang yang buta hati. Desa itu sudah seperti neraka. Malam-malam terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada lagi tawa anak-anak, hanya keheningan pekat yang sesekali dipecah jeritan samar dari tempat entah. Warga yang masih bertahan, hidup dalam ketakutan. Mereka menutup rapat pintu dan jendela, menyalakan dupa atau menabur garam di sekeliling rumah, berharap gangguan tak kasat mata tidak lagi mengetuk. Namun perang antara Pak Wiryo dan Pak Sarwo tidak mereda, justru semakin memuncak. Kedua pihak yang sudah kehilangan rasa takut maupun belas kasih, kini hanya berpikir bagaimana cara menghabisi lawannya. Korban-korban yang jatuh tidak membuat mereka sadar, melainkan semakin memperkuat tekad untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang paling kejam. Ritual pamungkas. Pak Wiryo, dengan wajah tirus dan mata merah, kembali mendatangi Mbah Kromo. Malam itu hujan deras, namun ia nekat menembus gelap. Sesampainya di gubuk tua sang dukun, ia langsung bersujud. "Mbah, aku wis ora kuat. Sainganku durung mati nanging desa wis porak-poranda. Aku kudu piye?" Suaranya serak, hampir putus asa. Mbah Kromo menatapnya dengan mata sayu, namun penuh kilatan menyeramkan. "Kowe kudu wani, Wiryo.
Iki wektune kanggo ritual pungkasan, nanging syarate luwih abot. Dudu maneh kambing, dudu maneh wedhus ireng. Tumbal kudu jiwa manungsa sing cedak karo atimu. Wiryo terdiam, dadanya berdegup, kencang ia tahu apa maksud sang dukun. Tumbal manusia, bukan orang asing, bukan warga biasa, tapi seseorang yang benar-benar dekat dengannya. Jika itu dilakukan, serangan santet akan jadi yang paling mematikan. Namun, harga yang harus dibayar jelas tak akan ringan. Beberapa hari berikutnya, Wiryo berubah semakin aneh. Ia sering termenung menatap istri dan anak-anaknya seolah menimbang sesuatu. Bu Lastri yang merasa ada kejanggalan mencoba bertanya, tapi suaminya hanya diam atau marah tak jelas. Hingga suatu malam, keputusan gelap itu benar-benar ia ambil. Di tengah hujan deras, Wiryo menyeret anak sulungnya yang berusia belasan tahun ke gubuk Mbah Kromo. Anak itu menangis ketakutan, tak mengerti kenapa ayahnya tega. Namun Wiryo menutup telinga, hatinya sudah mengeras oleh ambisi. Iki kanggo masa depan le, kowe kudu ngerti. Bapak ninda kakek iki ben keluarga iki slamet, gumamnya lirih, meski sebenarnya hatinya remuk. Ritual pun dimulai. Di dalam gubuk gelap dengan bau anyir darah, Mbah Kromo membaca mantra-mantra panjang, memanggil makhluk-makhluk yang bahkan ia sendiri tak sepenuhnya bisa kendalikan. Anak Wiryo dipaksa duduk di lingkaran tanah yang ditaburi bunga 7 rupa. Tangisannya makin keras saat darah ayam hitam disiramkan ke tubuhnya. Hingga akhirnya, dengan sebuah keris pusaka, nyawanya dijadikan tumbal. Jeritannya memecah malam, lalu sunyi. Hanya tersisa angin kencang yang membuat genteng rumah warga beterbangan. Di saat yang sama, energi gelap yang dilepaskan melesat menuju rumah Sarwo. Di sisi lain, Sarwo pun tak kalah nekat. Ia yang sudah hancur hati melihat warga terus-menerus jadi korban, juga merasa jalan satu-satunya adalah mengakhiri perang ini dengan pukulan terakhir. Ki Jatmiko meski berulang kali memperingatkan agar tidak melangkah lebih jauh, akhirnya menyerah pada desakan Sarwo. Yen pancen kowe pengin rampung Sarwo, kudu ana tumbal gede. Nanging elinga yen iki kowe lakoni, kowe ora bakal bali dadi wong sing padha maneh. Roh-roh sing melu ora gampang lunga. Suara Ki Jatmiko bergetar, seolah ia pun takut dengan apa yang akan terjadi. Sarwo menatap istrinya, Bu Minah, yang duduk menangis di sudut rumah. Ia tahu siapa yang paling dekat dengannya. Hatinya bimbang, tapi kebencian pada Wiryo membuatnya buta. Pada malam yang sama, ia melakukan ritual dengan bimbingan Ki Jatmiko. Tumbal yang dipilih adalah Bu Minah sendiri, wanita yang selalu setia mendampinginya. Tangisan Minah tak mampu menggoyahkan niat Sarwo. Dengan tubuh bergetar, ia menutup mata istrinya dengan kain kafan putih, lalu memotong urat nadinya sesuai petunjuk ritual. Darah segar dipakai untuk melukis rajah di lantai, dan doa-doa panjang mengiringinya. Saat Minah meregang nyawa, suara gaib terdengar di langit-langit rumah. Suara tawa perempuan bercampur isak tangis. Malam itu, 2 ritual pamungkas berlangsung bersamaan di 2 tempat berbeda. Energi hitam dari 2 arah saling beradu di udara. Langit mendadak memerah, petir menyambar-nyambar tanpa hujan, dan bumi terasa bergetar. Warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa bersujud, menangis, dan berdoa, karena mereka tahu desa itu sedang menjadi medan perang antara kekuatan tak kasat mata. Rumah Sarwo diterpa angin besar hingga genteng beterbangan. Sementara rumah Wiryo dihantam suara-suara gaib yang membuat kaca jendela pecah berantakan. Kedua keluarga berteriak histeris, anak-anak menangis, dan orang-orang yang masih tinggal di sekitar berlarian ke sawah, menjauh sejauh mungkin dari pusat kengerian, energi. Gelap yang dilepaskan malam itu bukan lagi santet biasa. Ia menjelma menjadi kekuatan liar yang bahkan para dukun tidak mampu kendalikan. Seolah 2 iblis raksasa saling bertarung, dan yang menjadi korban bukan hanya Sarwo atau Wiryo, tapi seluruh desa yang berdiri di antara mereka. Sejak malam itu, aroma darah dan bunga kembang setaman selalu tercium di udara desa. Warga tahu, perang pamungkas telah dimulai, dan siapapun yang berada di dalamnya hanya menunggu giliran menjadi tumbal berikutnya.
Ritual pamungkas yang dilakukan Pak Wiryo dan Pak Sarwo tidak hanya memanggil kekuatan gaib, melainkan membangunkan sesuatu yang lebih besar, dendam purba yang haus tumbal. Malam itu langit desa memerah, kilat berkilauan tanpa hujan, dan bumi bergetar seolah ingin menelan segala yang ada di atasnya. Sejak tumbal manusia diberikan, energi hitam di dua rumah itu tak terkendali. Warga desa yang masih bertahan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Ada yang bersembunyi di sawah, ada yang berlari ke desa sebelah. Bahkan ada pula yang nekat berjongkok sambil terus membaca doa dengan mata terpejam. Mereka tahu malam itu akan menentukan siapa yang akan lenyap. Di rumah Wiryo, suara tangisan anak sulungnya yang baru saja dikorbankan seakan tidak mau hilang. Padahal jasadnya sudah dikubur diam-diam di belakang gubuk Mbah Kromo. Namun, suara itu terus terdengar, menjerit memanggil ayahnya. Wiryo gelisah, keringat dingin bercucuran. Bulastri histeris, memaki-maki suaminya karena merasa telah kehilangan anak sulungnya. "Kowe durung pantes dadi bapa. Anakmu dewe kok kowe jual demi kekuasaan. Laknat Wiryo." Wiryo hanya bisa terdiam. Ia tahu kutukan itu nyata, tapi ia sudah terlanjur melangkah. Mbah Kromo menenangkannya, meski wajah sang dukun pun pucat. "Pasi, iki kabeh kudu rampung bengi iki. Yen ora, energi bakal embali ke marang ewake dewe." Sementara itu, di rumah Sarwo, tubuh Buminah yang sudah tak bernyawa masih terbujur di ruang tengah, ditutupi kain kafan putih penuh darah. Sarwo duduk di sampingnya, gemetar, matanya kosong. Ia merasa seperti baru saja menusuk jantungnya sendiri. Namun ia memaksa meyakinkan diri. Iki kabeh kanggo ngalahke Wiryo, kanggo masa depan keluarga. Ki Jatmiko melihat kondisi itu dengan hati hancur. Ia tahu apa yang dilakukan Sarwo sudah melewati batas. "Sarwo, kowe ora bakal iso menang. Sing kowe lakoni iki mung nyepakake kuburanmu dewe. Nanging wis telat. Energi sing wis kowe lepas ora iso dicegah maneh." Tengah malam, energi hitam dari dua ritual pamungkas itu bertemu. Pertarungan gaib benar-benar meletus di udara. Warga desa melihat bayangan besar seperti dua sosok raksasa hitam saling berhadapan di langit. Suara petir berdentum, disusul jeritan-jeritan gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah Wiryo, lampu minyak pecah satu persatu, meninggalkan kegelapan pekat. Bayangan hitam masuk melalui pintu dan jendela, menari-nari di dinding. Tiba-tiba, tubuh Wiryo terhempas ke lantai, tercekik oleh tangan tak kasat mata. Ia meraung kesakitan, matanya memerah, mulutnya mengeluarkan busa hitam. Bulastri menjerit, berusaha menolong, tapi tubuhnya terpental ke dinding, hingga darah segar mengalir dari kepalanya. Di rumah Sarwo, keadaan tak kalah mencekam. Atap rumah bergetar seperti hendak runtuh. Perabotan beterbangan, dan darah dari tubuh Buminah yang sudah menjadi tumbal mengalir deras, membentuk aliran aneh di lantai, menyerupai raja gaib. Sarwo menjerit ketakutan ketika bayangan hitam menyeretnya ke tengah ruangan. Tangan-tangan tak kasat mata mencakar wajahnya, meninggalkan luka dalam. Ia menjerit menyebut nama istrinya, tapi yang menjawab hanya suara tawa panjang yang menyeramkan. Energi yang dilepaskan ternyata tidak berpihak pada salah satu. Ia justru menghantam keduanya sekaligus. Tumbal manusia yang diberikan Wiryo dan Sarwo membuat kekuatan gaib semakin liar, tidak lagi bisa diarahkan. Akhirnya mereka berdua justru menjadi sasaran utama. Rumah Wiryo terbakar mendadak tanpa sebab. Api muncul dari lantai, membesar, lalu melahap seluruh bangunan. Warga yang melihat hanya bisa berteriak dari kejauhan, tidak berani mendekat. Anehnya, api itu tidak seperti api biasa. Warnanya kehitaman dan tidak mengeluarkan asap, hanya bau anyir yang menusuk hidung. Ketika api padam menjelang subuh, yang tersisa hanya arang. Di tengah puing-puing, tubuh Wiryo ditemukan gosong, tapi wajahnya tetap utuh dengan mata melotot dan mulut menyeringai. Di sisi lain,
Rumah Sarwo runtuh seketika. Dinding-dindingnya ambruk, genteng beterbangan dan tanah di bawahnya retak. Warga menemukan Sarwo terkubur separuh tubuh, masih hidup tapi berteriak-teriak ketakutan. Namun anehnya, meski tubuhnya masih utuh, kulitnya membusuk seperti mayat. Yuria menjerit meminta tolong, tapi tidak ada yang berani mendekat. Hingga akhirnya tubuhnya benar-benar hancur, seperti dilumat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ki Jatmiko dan Mbah Kromo, dua orang yang menjadi perantara perang ini, juga mendapat balasan. Ki Jatmiko ditemukan meninggal duduk bersila di bawah pohon beringin, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Sedangkan Mbah Kromo menghilang tanpa jejak. Gubuknya kosong, hanya tersisa bau dupa dan darah kering di lantai tanah. Ada yang bilang ia dibawa makhluk yang selama ini ia perintah. Ada pula yang bilang ia lari meninggalkan desa. Keesokan harinya, desa itu seperti kuburan. Rumah Wiryo dan Sarwo rata dengan tanah, keduanya hancur bersama keluarga masing-masing. Warga yang selamat hanya bisa menunduk, menangisi nasib mereka. Tidak ada yang berani menyebut nama kedua orang itu lagi, karena mereka percaya arwahnya masih bergentayangan, mencari pelampiasan. Sejak malam itu, desa benar-benar berubah. Sawah-sawah tidak lagi digarap, banyak warga pindah meninggalkan tanah kelahiran mereka. Desa itu ditinggalkan, hanya menyisakan cerita mengerikan yang diwariskan dari mulut ke mulut, tentang lurah dan saingannya yang saling santet, hingga menghancurkan segalanya. Perang itu tidak menghasilkan pemenang. Yang ada hanya kehancuran, dan nama Wiryo serta Sarwo menjadi contoh kelam bahwa ambisi bisa menelan tidak hanya diri sendiri, tapi juga seluruh jiwa yang tak berdosa. Itu tidak lagi sama. Jalanan yang dulu ramai dengan tawa anak-anak dan canda orang dewasa kini sunyi. Hanya diisi hembusan angin malam dan suara reruntuhan. Sawah-sawah terbengkalai, pohon-pohon besar tumbang, dan sungai yang biasanya jernih kini keruh, mengalir lambat dengan aroma anyir yang menyengat. Warga yang selamat hanya tinggal beberapa keluarga. Mereka hidup dalam ketakutan terus-menerus, takut keluar rumah, takut suara apapun di malam hari. Adalah arwah dendam yang belum puas. Anak-anak kecil kerap menangis melihat bayangan melintas di dinding, dan orang dewasa sering mendengar bisikan tak jelas di telinga mereka. Desa itu resmi dikutuk. Tidak ada yang berani menyebut nama Pak Wiryo atau Pak Sarwo, karena dipercaya arwah keduanya masih berkeliaran, menghantui siapa saja yang berani menyebutnya. Bahkan beberapa orang yang mencoba menyinggung nama mereka dalam percakapan mendadak jatuh sakit parah, tubuhnya penuh lebam dan luka aneh muncul tanpa sebab. Malam Jumat Kliwon menjadi malam paling menakutkan. Angin bertiup kencang dari arah barat, membawa suara gemerisik seperti jeritan panjang. Rerumputan bergoyang dan bau anyir darah menyeruak dari tanah. Warga yang mencoba berdoa pun merasakan hawa dingin menjalar hingga tulang. Beberapa saksi mengatakan melihat dua bayangan hitam saling beradu di langit, seolah masih meneruskan perang yang sudah membinasakan banyak jiwa. Ki Jatmiko sebelum meninggal sempat berpesan pada beberapa tetua desa yang tersisa. Yen kowe pengin urip aja, ngganggu roh-roh iki. Iki ora mung dendam, iki wis dadi kutukan. Sing urip saiki mung bisa ngajeni lan jaga jarak. Pesan itu seperti satu-satunya pegangan bagi warga yang tersisa. Setiap rumah di desa kini diwarnai aura kelam. Beberapa orang melaporkan bahwa jendela dan pintu rumah mereka sering terbuka sendiri di malam hari. Suara langkah kaki tanpa wujud terdengar di lantai, dan bayangan tinggi melintas di dinding, selalu menakuti siapapun yang menatapnya. Bahkan sumur tua di tengah desa yang dulunya menjadi sumber air, sekarang dianggap angker karena arwah tumbal ritual sering terlihat di permukaannya. Korban-korban yang tak bersalah masih terus bertambah, meski tidak dalam jumlah besar seperti dulu. Seekor ayam peliharaan bisa mati mendadak dengan tubuh penuh luka. Seorang anak kecil bisa pingsan mendadak di halaman rumah.
atau seorang ibu muda mengalami keguguran misterius. Semua itu diyakini warga sebagai efek dari energi gaib yang tak terkendali akibat perang santet sebelumnya. Selain itu, pohon-pohon besar yang dulunya dianggap keramat juga ikut menjadi saksi kutukan. Ada yang patah sendiri, ada yang daunnya menghitam seketika. Dan beberapa warga bahkan melihat sosok hitam duduk di cabang pohon sambil menatap siapapun yang lewat. Setiap kali suara gaib terdengar, warga menutup mata dan berharap itu hanya ilusi, meski hati mereka tahu itu nyata. Orang-orang yang tinggal di desa akhirnya hidup dalam pola hidup yang sangat ketat. Anak-anak tidak boleh keluar rumah setelah matahari terbenam. Semua jendela harus tertutup rapat. Warga yang tersisa hanya berani bergerak di siang hari, bekerja sebentar di sawah, atau menebang pohon untuk kebutuhan mendesak. Namun malam selalu menjadi momok. Tidak ada yang berani tidur nyenyak tanpa menyalakan dupa atau membaca doa sepanjang malam. Desa itu kini menjadi legenda yang menakutkan. Warga yang mengungsi menceritakan bahwa siapapun yang mencoba kembali akan dihantui oleh bisikan gaib, suara tangisan dan bayangan hitam. Bahkan pemerintah daerah yang mencoba masuk untuk memeriksa desa sering mengaku merinding melihat reruntuhan rumah yang seperti hidup atau mendengar suara aneh yang membuat mereka meninggalkan desa dengan cepat. Kehidupan spiritual desa juga berubah drastis. Setiap upacara atau pertemuan keagamaan harus disertai ritual khusus untuk menenangkan roh-roh dendam. Namun meski sudah berusaha, aura gelap tidak pernah benar-benar hilang. Semua menyadari bahwa kutukan ini abadi. Energi hitam yang dilepaskan oleh Pak Wiryo dan Pak Sarwo tidak bisa kembali, tidak bisa dipadamkan, dan akan terus mengintai siapa saja yang mendekati desa. Dalam beberapa tahun, desa itu nyaris menjadi kota mati. Hanya sedikit warga yang bertahan karena keterikatan pada tanah leluhur. Mereka hidup seperti hantu dalam kehidupan sendiri, menghindari kontak dengan dunia luar sebanyak mungkin. Anak-anak yang lahir setelah tragedi itu sering dikabarkan melihat bayangan misterius di malam hari atau mendengar bisikan samar yang memanggil nama mereka. Legenda desa itu akhirnya menyebar ke desa-desa sekitar. Cerita tentang lurah dan saingannya yang saling santet, mengorbankan anak dan istri, serta menimbulkan kutukan abadi, menjadi peringatan bagi semua orang. Ambisi buta dan dendam yang melibatkan ilmu hitam tidak akan pernah berakhir dengan kemenangan, melainkan kehancuran menyeluruh. Orang-orang yang masih tinggal di desa pun hanya bisa berdiam, hidup dalam ketakutan dan kesedihan, mengamati reruntuhan rumah, sawah tak terurus, dan sumur tua yang selalu dipenuhi energi gaib. Mereka tahu satu hal pasti, siapapun yang menginjak desa itu setelah malam tiba akan merasakan kutukan yang sama, dan desa itu tidak akan pernah kembali seperti sedia kala. Kutukan itu abadi,